Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryani. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kembali tentang sistem informasi manajemen dan komunikasi kantor. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video materi. Materi kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas mengenai komunikasi kantor, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita bahas materi tentang komunikasi kantor. Yang pertama, kita akan membahas mengenai komunikasi lisan. Apa itu komunikasi lisan? Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan dalam sebuah bentuk ucapan secara langsung. Dalam komunikasi lisan, respon langsung dapat diterima, sekalipun menggunakan rekaman kaset, telepon answer device, dan voicemail. Penggunaan komunikasi lisan di kantor dapat dilakukan dalam setiap percakapan informal, melakukan proses pekerjaan, rapat kelompok, pidato informal, dan presentasi. Lalu, apa keunggulan atau keuntungan dari komunikasi lisan? Di sini ada 4. Yang pertama, bersifat langsung dan melibatkan interaksi pribadi yang sangat efektif dalam mendapatkan pesan secara utuh dan lengkap. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi komunikan untuk segera merespon komunikasi. Yang ketiga, melalui respon secara langsung, tentunya dapat memastikan tindakan lebih cepat oleh pegawai kantor. Yang keempat, proses komunikasi yang dilakukan secara langsung dapat membantu menjaga kerahasiaan pesan dari komunikator. Walaupun komunikasi lisan memiliki banyak keunggulan, namun harus hati-hati dalam melakukan komunikasi kantor, karena komunikasi lisan juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Kelemahan komunikasi lisan antara lain, yang pertama, tidak cocok untuk menyampaikan pesan yang membutuhkan penjelasan cukup panjang. Yang kedua, karena dilakukan secara langsung, maka dalam komunikasi lisan harus menghadirkan kedua belah pihak secara fisik, yang kadang tidak selalu bisa dilakukan. Yang ketiga, dapat mengakibatkan pemborosan waktu, karena apabila tidak terkontrol, kadang pembicaraan mengarah kepada hal yang tidak perlu. Yang keempat, tidak memiliki rekam jejak, sehingga kadang sulit dijadikan bukti atau dasar kecuali dibuat catatan atau rekaman. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis komunikasi lisan. Komunikasi lisan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rapat, telepon, dan juga presentasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai rapat. Pengertian rapat menurut Wikipedia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka, yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh banyak organisasi, baik itu swasta ataupun pemerintah. Rapat sering digunakan media seseorang atau sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rapat merupakan media komunikasi kantor yang terstruktur untuk tujuan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Yang kedua ada presentasi. Presentasi merupakan komunikasi formal yang dilakukan orang dalam sebuah forum untuk menginterpretasikan keinginan orang pertama. Presentasi dapat dilakukan pada sebuah forum yang formal maupun non-formal. Di sini, kegiatan presentasi merupakan komunikasi formal untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, atau bentuk laporan lisan yang disampaikan di depan audiens. Dengan demikian, presentasi mengedepankan keinginan presenter kepada audiens untuk mengetahui apa yang disampaikan dan selanjutnya memberikan respon dari apa yang disampaikan tersebut. Komunikasi lisan yang ketiga adalah telepon. Bertelepon merupakan bentuk kegiatan atau aktivitas komunikasi yang dilakukan antar individu melalui media elektronik seperti pesawat telepon atau smartphone. Hal yang diperhatikan dalam bertelepon meliputi bagaimana melakukan panggilan telepon, menjawab panggilan telepon, dan etika dalam bertelepon. Untuk ketiga pembahasan tadi mengenai komunikasi secara lisan akan kita bahas di slide berikutnya. Dalam penyelenggaraan organisasi sehari-hari, berbagai jenis rapat diselenggarakan sesuai dengan tujuannya. Di sini ada 3 jenis rapat. Yang pertama, jenis rapat berdasarkan tujuannya. Dibedakan menjadi yang pertama ada rapat penjelasan, yaitu rapat yang diadakan dengan tujuan memberikan penjelasan
atau informasi kepada para peserta rapat. Yang kedua, ada rapat pemecahan masalah, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk tujuan menemukan solusi dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Dalam jenis rapat ini, partisipasi dan kontribusi peserta sangat besar untuk menemukan masalah. Yang ketiga, ada rapat perundingan atau negosiasi. Adalah rapat yang diadakan dalam rangka untuk menyelesaikan perselisihan antara dua belah pihak untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima kedua belah pihak. Yang keempat, ada rapat pleno. Rapat ini diadakan untuk tujuan menetapkan sebuah keputusan yang akan dilakukan. Selanjutnya, jenis rapat berdasarkan sifatnya. Di sini ada 3. Yang pertama, ada rapat resmi. Merupakan rapat yang direncanakan dengan matang, dilakukan secara resmi, dan kadang harus menggunakan peraturan tertentu demi kelancaran jalannya suatu rangkaian acara. Yang kedua, ada rapat tidak resmi. Merupakan rapat yang dilakukan tanpa perencanaan istimewa, bahkan kadang secara mendadak, karena kepentingan yang harus dibahas secepat mungkin. Yang ketiga, ada rapat terbuka. Adalah rapat yang bisa dihadiri oleh semua anggota atau pegawai. Materi atau informasi yang dibahas dalam rapat ini bersifat umum dan tidak rahasia. Yang ketiga, jenis rapat berdasarkan jumlah atau frekuensinya. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada rapat rutin. Adalah rapat yang diselenggarakan secara rutin. Misalnya, rapat tahunan, bulanan, mingguan, dan bahkan harian, yang sering dikenal dengan istilah briefing. Yang kedua, ada rapat insidental. Merupakan rapat yang diselenggarakan tanpa perencanaan terlebih dahulu, karena membutuhkan penanganan secepat mungkin. Masih kita membahas mengenai jenis rapat. Di sini juga ada 3 jenis rapat. Yang pertama, berdasarkan nama rapat itu sendiri. Meliputi ada 2 rapat. Yang pertama, rapat kerja, merupakan rapat untuk membahas masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, ada rapat dinas. Adalah rapat yang membicarakan masalah kedinasan yang umumnya dikenal dalam instansi pemerintah. Berikutnya, rapat berdasarkan proses pekerjaan atau tugas. Jenis rapat dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada rapat persiapan. Adalah rapat yang membahas persiapan suatu tugas atau pekerjaan yang akan diselenggarakan. Rapat ini biasa disebut dengan rapat koordinasi. Yang kedua, ada rapat penyelenggaraan. Rapat ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan suatu kegiatan secara teknis. Yang ketiga, ada rapat evaluasi. Adalah rapat yang membicarakan hasil penyelenggaraan suatu kegiatan dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Yang terakhir, jenis rapat berdasarkan keberadaan peserta rapat. Di sini ada 2. Yang pertama, rapat luar jaringan atau luring, yaitu pertemuan rapat yang diselenggarakan secara tatap muka dalam satu ruangan. Yang kedua, rapat dalam jaringan atau daring. Adalah pertemuan yang diselenggarakan melalui media elektronik seperti Zoom, Webex, Microsoft Teams, Skype, dan video call lainnya yang dapat secara langsung bertatap muka di dunia maya. Selanjutnya kita akan membahas jenis komunikasi lisan yang kedua, yaitu presentasi. Komponen yang dapat mempengaruhi jalannya presentasi, di sini ada 5. Yang pertama ada internal pribadi presenter, yang kedua bahan atau tema presentasi yang disampaikan, yang ketiga ada media presentasi atau alat yang akan digunakan dalam suatu presentasi, yang ketiga audien atau pendengar, yang terakhir lingkungan. Untuk dapat melakukan presentasi dengan baik dan tidak membosankan, maka berikut ini merupakan tips secara umum yang perlu dilakukan dalam presentasi. Yang pertama, lakukan persiapan, mulai dari bahan presentasi, bahan yang akan dibagikan, peralatan yang digunakan, dan persiapan mental agar dapat lebih percaya diri. Yang kedua yang perlu dipersiapkan yaitu materi presentasi.
Materi yang disampaikan dengan handout yang dibagikan dibedakan untuk materi presentasi, disusun secara sistematis, dan pokok materinya saja. Untuk pembahasan tidak perlu dijelaskan, mengingat waktu presentasi juga tidak lama dan menghindarkan kesan membosankan apabila berbicara terlalu lama. Yang ketiga, pada saat presentasi perlu beberapa hal yang diperhatikan, seperti hadir lebih awal, menggunakan waktu seefisien mungkin, kenali audiens, nama-namanya atau mungkin jabatannya, bagi pandangan ke seluruh peserta ketika berbicara, usahakan berbicara yang penting-penting saja, dan juga menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, buat audiens merasa kagum karena materi yang menarik dan penting untuk diketahui, namun tidak juga terkesan menggurui. Yang kelima, pada saat tanya jawab, catat dan jawab pertanyaan dengan luas. Komunikasi lisan yang ketiga adalah bertelepon. Yang pertama, kita akan membahas mengenai etika bertelepon. Etika bertelepon adalah aturan, tata krama, sopan santun, dan tata pergaulan dalam bertelepon. Etika dalam bertelepon antara lain, yang pertama, mengangkat gagang telepon tidak lebih dari 3 kali berdering. Hal ini menandakan bahwa petugas atau pegawai siap sedia untuk menerima telepon tersebut. Yang kedua, mendengarkan dengan baik lawan bicara. Jadi, ketika ada seseorang yang bertelepon, kita harus fokus terhadap lawan bicara. Jangan sambil mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, berkata dengan sopan dan hangat. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan dari lawan bicara. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat bertelepon. Yang pertama, suara yang terlalu keras. Gunakanlah suara yang lembut dan juga hangat. Yang kedua, bicara sambil makan. Hindarilah untuk makan dan minum sesuatu ketika menerima telepon, sehingga suara yang dihasilkan ketika berkomunikasi dapat terdengar dengan jelas. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain saat berbicara di telepon. Fokuslah kepada lawan ataupun rekan bicara kita ketika sedang bertelepon. Yang keempat, berbicara dengan nada memerintah. Dan yang terakhir, membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa adanya suatu penjelasan. Saat melakukan panggilan telepon, sebaiknya mengikuti prosedur berikut. Yang pertama, siapkan nomor telepon terlebih dahulu yang akan dituju, dan pesan singkat apa saja yang akan disampaikan, serta nama yang akan ditelepon. Biasanya, hal-hal yang dibutuhkan ditulis dalam blok note tersendiri. Yang kedua, apabila sudah memperoleh nomor yang akan dituju, tekan nomor tersebut. Ketiga, ucapkan salam serta sebutkan identitas diri secara lengkap. Yang keempat, sampaikan maksud dan tujuan bertelepon setelah salam dijawab. Yang kelima, ucapkan salam penutup untuk mengakhiri sebuah pembicaraan. Dan yang keenam, tutup sambungan telepon atau gagang telepon. Selanjutnya, standar kerja dalam menjawab telepon dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, segera angkat gagang telepon apabila berdering. Jangan sampai lebih dari 3 kali berdering. Yang kedua, ucapkan salam setelah si penelpon menyampaikan salamnya. Yang ketiga, tanyakan nama, identitas penelpon, maksud, serta tujuan beliau menelpon. Yang keempat, apabila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka sampaikan dengan baik dan tawarkan bantuan untuk meninggalkan pesan. Yang kelima, apabila penelpon berkenan meninggalkan pesan, catatlah pesan tersebut pada lembar pesan telepon atau LPT. Keenam, simpulkan hal-hal penting selama berbicara sebelum pembicaraan berakhir. Biasanya berupa penegasan dari pesan yang ditinggalkan. Takutnya ada kesalahan dari kita ketika menulis pesan tersebut. Yang ketujuh, mengucapkan salam setelah penelpon menutup pembicaraan. Yang kedelapan, menutup gagang telepon setelah penelpon menutupnya. Tadi kita juga sempat menyinggung materi mengenai dokumen telepon. Apa sih itu dokumen telepon? Dokumen telepon merupakan catatan yang disiapkan dan dihasilkan sebelum dan setelah melakukan pembicaraan telepon. Dokumen telepon di sini ada 2. Yang pertama ada block note dan yang kedua ada LPT atau lembar pesan telepon. Untuk format block note maupun LPT, setiap instansi biasanya berbeda-beda.
sesuai dengan kebutuhan ataupun standar dari organisasi atau perusahaan tersebut. Pada umumnya, dalam pencatatan blocknote perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, seperti hari dan tanggal proses telepon terjadi, kepada siapa pesan akan ditunjukkan, kapan atau waktunya, dari siapa pesan itu dibuat, isi pesan, nomor telepon, dan sebagainya. Dalam bertelepon, blocknote digunakan pada saat melakukan panggilan telepon, agar komunikasi dalam bertelepon dapat dilakukan dengan lebih mudah dan juga terstruktur dengan jelas. Blocknote juga dapat digunakan sebagai catatan sementara dalam menjawab panggilan telepon, agar lembar pesan telepon atau LPT dapat tercatat dengan rapi. Dokumen yang kedua ada lembar pesan telepon atau LPT. Digunakan apabila orang yang ditelepon tidak ada di tempat karena melaksanakan tugas, sehingga LPT akan menjadi dokumen pengingat untuk meneruskan pesan kepada pihak yang berhak. Untuk dapat mengisi lembar LPT, kalian harus menyesuaikan dengan informasi yang kalian dapatkan di blocknote. Untuk pengisian LPT cukuplah mudah, karena kalian hanya perlu menyalin kembali informasi yang ada di blocknote ke dalam lembar LPT. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan LPT ini adalah pesan yang ditulis haruslah singkat dan jelas. Hanya bagian penting-penting saja yang perlu kamu tulis, seperti dari siapa pesan tersebut, kemudian waktu pelaksanaannya baik itu hari, tanggal, jam, kepada siapa pesan itu disampaikan, jabatannya apa, kemudian juga ada dari perusahaan mana, namanya siapa, nomor telepon yang bisa dihubungi, pesan secara lengkap, dan diterima oleh siapa. Materi berikutnya tentang komunikasi secara tertulis. Komunikasi tertulis adalah segala bentuk tulisan tangan, memo, laporan, dan pesan yang dikirim melalui media elektronik. Respon yang diperoleh biasanya membutuhkan waktu dibandingkan komunikasi secara lisan, karena penerima harus membaca, menafsirkan, dan menanggapinya. Penggunaan komunikasi tertulis ini sangat membantu dalam mengkomunikasikan ide yang panjang dan terinci, sehingga dapat dicapai efektivitas dalam komunikasi kantor. Dalam melakukan komunikasi tertulis tentu memiliki keunggulan atau kelebihan dan juga kelemahan. Keunggulan dari komunikasi tertulis yang pertama, bahasa yang digunakan lebih baik dan tepat, karena dalam komunikasi tertulis membutuhkan pemikiran secara mendalam untuk disampaikan. Yang kedua, dapat memastikan ketelitian dan ketepatan pesan. Oleh karena sebelum dikirim, pesan harus melalui editing terlebih dahulu, baik bentuk, isi, maupun bahasanya. Yang ketiga, mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan isi pesan, karena catatan yang dibuat dapat secara leluasa panjang atau pendek sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai bukti untuk referensi masa yang akan mendatang. Yang kelima, pemahaman komunikan terhadap isi pesan tentunya akan lebih mudah dibandingkan dengan komunikasi lisan. Sekalipun komunikasi tulis tersebut memiliki keunggulan, namun juga memiliki kelemahan seperti sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama dibanding komunikasi lisan dalam memproduksi dokumennya. Yang kedua, tidak memungkinkan bagi komunikator menerima tanggapan secara langsung dari komunikan. Yang ketiga, kerahasiaan pesan tidak dapat dipertahankan dengan mudah karena jelas bentuknya. Jenis komunikasi kantor tertulis yang pertama ada surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Fungsi utama dari surat adalah untuk membuka dan memelihara hubungan eksternal, serta untuk memulai dan melakukan semua jenis transaksi bisnis. Tujuan utama surat adalah untuk menyampaikan beberapa informasi secara akurat dan efektif, sehingga dapat membangkitkan respon positif. Selanjutnya, jenis-jenis surat. Jenis surat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Surat digolongkan menjadi surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Yang kedua, berdasarkan wujudnya. Surat dibedakan menjadi surat biasa, memo, dan nota dinas, surat tanda bukti, surat terbuka, dan tertutup.
Yang ketiga, menurut asalnya, dikenal dengan surat masuk dan juga surat keluar. Yang keempat, berdasarkan kegiatannya. Surat dibedakan menjadi surat eksternal dan juga surat internal. Yang kelima, menurut sasaran penyebarannya. Surat dibedakan menjadi surat biasa serta surat edaran. Yang keenam, menurut keamanan isinya. Ada surat biasa, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Yang ketujuh, berdasarkan proses penyelesaiannya. Terbagi dalam surat biasa, surat segera, dan surat sangat segera. Yang kedelapan, menurut tujuannya. Surat terdiri dari surat pemberitahuan, perintah, dan permintaan. Yang kesembilan, surat menurut bentuknya. Terbagi dalam surat full block, block, semi block, indented, hanging, paragraf, dan dinas resmi atau ofisial. Dilihat dari bagian-bagiannya, surat terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kepala surat, sering juga disebut dengan kop surat, berisi tentang identitas dari organisasi pembuat surat tersebut, meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat email, logo organisasi, website, sampai dengan juga garis penutup dari kop surat itu sendiri. Yang kedua ada tanggal surat, ditulis dengan tanggal kapan surat itu dibuat. Yang ketiga ada nomor surat, merupakan nomor urut penulisan surat yang digabung dengan kode internal organisasi serta bulan dan tahun pembuatannya. Yang keempat ada perihal atau subjek surat, merupakan pokok masalah yang dibahas dalam surat tersebut. Selanjutnya ada lampiran surat, adalah bagian yang menunjukkan bahwa surat yang akan dikirim tersebut disertai dengan lampiran sebagai pelengkap bagian isi surat. Yang keenam ada alamat dalam surat atau alamat tujuan. Ditulis dengan lengkap nama organisasi, alamat, dan kode wilayah atau kota. Yang ketujuh ada salam pembuka. Untuk surat dinas biasanya tidak menggunakan salam pembuka. Biasanya yang menggunakan salam pembuka sebagian besar adalah surat niaga, yaitu menggunakan kata dengan hormat dan ditutup dengan hormat kami sebagai salam penutupnya. Selanjutnya ada isi surat, merupakan bagian terpenting dari surat. Isi surat ini terbagi menjadi minimal 3 paragraf atau alinea, yaitu alinea pembuka, isi, dan juga penutup. Yang kesembilan ada kaki surat, terdiri dari salam penutup, tanda tangan, nama terang, dan juga cap perusahaan atau organisasi. Ditambahkan juga dengan jabatan dari penandatangan surat. Yang ke-10 ada inisial, merupakan bagian kode dari pembuat surat tersebut. Kode inisial biasanya dibuat dari huruf pertama dari nama pembuat surat yang bersangkutan. Komunikasi tertulis yang kedua ada laporan. Laporan adalah bentuk penyajian informasi yang sistematis secara tertulis, berkaitan dengan suatu peristiwa, kemajuan suatu pekerjaan, atau aktivitas bisnis. Laporan merupakan salah satu sumber utama manajemen yang digunakan dalam mengambil keputusan. Format laporan terdiri dari bagian awal, isi, dan bagian akhir. Bagian awal biasanya terdiri dari judul, pengesahan, pengantar, daftar isi, kemudian bagian isi berupa pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan bagian akhir terdiri dari lampiran yang mendukung isi laporan tersebut. Komunikasi tertulis yang ketiga ada memo atau memorandum, adalah catatan untuk membantu memori atau ingatan yang ditulis secara singkat dan tidak formal. Kegunaan memo adalah untuk memberi instruksi atau menjelaskan prosedur dan tidak digunakan untuk kalangan eksternal departemen atau organisasi. Yang keempat ada manual kantor. Manual kantor pada dasarnya merupakan petunjuk kerja atau SOP terhadap proses kerja yang dilakukan di kantor atau organisasi. Jenis manual kantor pada umumnya berupa petunjuk yang dapat berupa gambar, arah, atau interior dinding yang memberikan pesan nonverbal dalam sebuah organisasi. Contohnya, petunjuk penggunaan ruang, petunjuk arah tempat, slogan standar kerja yang ditulis pada papan-papan yang dipasang di dinding-dinding lingkungan kantor. Materi yang terakhir tentang sarana komunikasi modern. Sarana komunikasi modern ini berupa komunikasi elektronik yang mengutamakan kecepatan
akurasi, penyebaran yang mudah ke berbagai lokasi, interaksi langsung, dan juga umpan balik yang cepat. Nah, di dalam komunikasi modern ini ada beberapa bentuk. Yang pertama ada email, video conference, video call, dan juga faksimil. Kita akan membahas satu-satu mengenai komunikasi modern ini. Yang pertama ada email. Email sebagai sarana komunikasi elektronik modern secara tertulis. Komunikasi elektronik ini sangat digunakan dalam layanan bisnis online dan pembelajaran jarak jauh atau berbagai komunikasi baik formal maupun informal, khususnya kemarin pada saat masa pandemi corona.